Katanya darah tinggi itu disebabkan tekanan hidup yang tinggi. Ya. Tekanan hidup tinggi dia rasakan dalam diri sehingga menimbulkan darah tinggi. Jadi bagaimana? Yang pertama, ridhalah dengan yang Allah bagi, serahkan kepada Allah, kemudian tawakal. Apa pengertian tawakal? Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin nurun 'ala nurin lana darbas. Dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, Bapak Ibu sekalian, ada ibadah-ibadah, ada zikir-zikir yang mungkin sebahagian umat, sebahagian kita enggak tahu. Ada zikir yang sangat dianjurkan begitu selepas salat. Begitu selepas salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dianjurkan bagi kita pegang ubun-ubun kita, kepala kita, lalu menyapu ke wajah kita sambil membaca doa ini. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak perawi, ada Ibnu As-Sunni, ada Tabrani, ada Al-Bazzar, ada Ibnu Adi, ya. Namun sanadnya ini dikatakan oleh para ulama lemah. Namun boleh diamalkan. Terlebih lagi hadis ini bukan hadis palsu dan banyak jalan periwayatannya. Bagaimana bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat beliau menjalankan atau melewatkan tangan beliau atau meletakkan tangan beliau di atas kepala sambil menyapu muka dengan membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Dah itu aja. Ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Bagus makna daripada zikir ini. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang la ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada Tuhan selainnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma, ya Allah, adhhib anni, hilangkan dariku al-hamma wal hazan, kegundahanku dan kesedihanku. Apa perbedaan ham dengan huzn? Ham kegundahan terkait masa akan datang. Al-hazan kesedihan masa lalu. Masa lalu mungkin ada kekurangan dari kita. Alham masa depan, bagaimana nasibku ke depan, bagaimana nasib anak-anakku. Kita baca doa ini untuk menghapuskan kegundahan kita terkait masa lalu, cemas kita, dan kegundahan masa lalu, masa depan dan masa lalu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hafal semua kan? Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Kalau kita sudah hafal dan sering kita praktekkan, cepat sekali. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Kabeh. Ya. Ini dibaca dan diajarkan kepada anak kita, karena tekanan hidup bukan hanya dirasakan oleh orang tua, anak-anak juga. Sehingga banyak yang meninggal muda, darah tinggi, ya. Katanya darah tinggi itu disebabkan tekanan hidup yang tinggi. Ya. Tekanan hidup tinggi dia rasakan dalam diri sehingga menimbulkan darah tinggi. Jadi bagaimana? Yang pertama, ridhalah dengan yang Allah bagi, serahkan kepada Allah, kemudian tawakal. Apa pengertian tawakal? Ikhtiar beserta tafwid. Itu tawakal. Kalau hanya tafwid, hanya berdoa saja, enggak ada usaha, itu namanya bukan tawakal, tapi tawakal. Tawakal itu serahkan. Ada usaha, enggak ada usaha. Ya. Jadi bagaimana? Harus ada usaha. Umar masuk dalam masjid.
Di dalam masjid ada seorang berdoa terus dari subuh sampai duha, sampai menjelang zuhur. Umar bolak-balik masuk dalam masjid, mendapati orang itu masih juga begini, menengadahkan kedua telapak tangannya. Umar kemana pergi bawa cambuk tongkat kecil, ya. Seringkali Umar gunakan itu sehingga sahabat-sahabat takut dengan Umar. Umar bertanya, "Hei fulan, dari pagi engkau sampai di sini, sampai sekarang masih duduk di masjid. Siapa yang memberikan nafkah untuk anakmu dan istrimu?" Dia mengatakan, "Ada entah abangnya, entah adiknya. Ada abang saya yang memberikan nafkah untuk saya, istri saya dan anak saya." Dipukul oleh Umar. "Pergi kamu, sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan berlian." Dalam kajian tasawuf, ya, orang kalau hanya berzikir saja, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang rezeki kepada dia. Dalam kajian tasawuf, walaupun dia enggak bergerak, enggak mencari rezeki. Baik, bagaimana tanggapan ulama tasawuf dengan hadis ini? Dengan sikap yang dilakukan oleh Umar yang mencambuk orang yang dari pagi sampai menjelang zuhur terus di masjid. Mereka katakan di sini terjadi kesalahan dari orang itu. Ketika Umar bertanya, "Siapa yang memberikan makan untuk istri dan anakmu?" Dia katakan, "Ada abang saya." Sekiranya dia katakan, "Ada Allah yang menjamin rezeki bagi diri saya, anak dan istri saya," Umar enggak akan mencambuk. Ya, ini dikatakan oleh ulama tasawuf. Jadi bapak sekalian, jadi tergantung dengan iman kita masing-masing, ya. Kalau iman kita kuat, serahkan sepenuhnya kepada Allah, akan datang bantuan. Tapi kalau serahkan semuanya kepada Allah, tapi begitu dapat rezeki, kok dia sebelah saya lebih banyak daripada saya, itu nggak bisa. Ya, kita sama-sama setiap hari berzikir di masjid dan seterusnya, kok dapat ke dia lebih banyak daripada saya. Ada perasaan seperti ini, berarti orang ini bukan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini lebih bagus berusaha. Ya. Jadi kita berdoa dengan doa tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kegundahan dan kesedihan di hati kita. Anak-anak kita itu pun berat juga ujiannya itu. Ya, ketika menghadapi ujian, sekolahnya dan seterusnya. Jadi ajarkan doa ini, mudah-mudahan anak-anak kita itu ya panjang umurnya, bisa menjadi bekalan bagi kita. Kita berada di bawah tanah, tapi dia mengirimkan makanan, mengirimkan pahala untuk kita.